Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat review jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sebelum kita mereview jurnal, sebaiknya kita menentukan dulu variabel Y yang akan kita jadikan penelitian. Misalnya, kita sudah menentukan variabel Y, di mana variabel Y atau permasalahan yang sudah kita tentukan adalah stres akademik. Maka kita harus mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang stres akademik. Untuk memilih jurnal yang permasalahan utamanya adalah stres akademik, maka kita bisa melihat dari judul jurnal tersebut. Cari jurnal yang variabel Y-nya adalah stres akademik. Contohnya, nah ini jurnal nasional. Hubungan antara kelekatan pada teman sebaya dengan stres akademik pada mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian jurnal internasional, contohnya ini Resilience in Undergraduate Social Work Student Social Support and Adjustment to Academic Stress. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua jurnal yang membahas stres akademik. Selanjutnya kita review jurnal tersebut. Nah, di sini sudah kita sediakan kolom-kolomnya. Nah, nama kalian tulis nama, contohnya nama Alivia, kemudian NIM dan kelas. NIM-nya 190810250 misalnya. Terus kemudian kelas 11 B3. Nah, variabel permasalahan atau variabel Y itu apa? Nah, tadi sudah kita tentukan stres akademik. Nah, stres akademik itu termasuk peminatan bidang psikologi apa? Nah, bidang psikologi pendidikan. Nah, apa aja yang direview? Yang pertama itu adalah nama jurnal, kemudian tahun publikasi, penerbit, judul artikel jurnal, nomor dan volume, kemudian sumber website, variabel Y, kemudian variabel X, pengertian dan aspek variabel Y, pengertian dan aspek variabel X, kemudian hipotesis, karakteristik subjek, kemudian lokasi penelitian, kemudian instrumen atau alat pengumpul data, kemudian metode analisis data, hasil penelitian, dan saran. Untuk nama jurnal, misalnya jurnal empati, nah, tahun publikasi 2018, peneliti Mirna Purwati dan Amalia Rahmandani. Kemudian judul artikel jurnal, contohnya hubungan antara kelekatan pada teman sebaya dengan stres akademik pada mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, volume 7, nomor 2, sumber websitenya ditulis. Kemudian variabel Y atau variabel tergantung, jangan sampai terbalik ya. Jadi variabel tergantung itu adalah variabel yang dipengaruhi. Di sini dilihat yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi adalah stres akademik, berarti itu variabel Y. Kemudian variabel yang mempengaruhi apa? Itu adalah kelekatan pada teman sebaya, nah itu variabel X. Kemudian ditulis pengertian dan aspek variabel Y. Ini ditulis sesuai dengan jurnal tersebut ya. Nah, jangan lupa nama tokohnya juga dicantumkan. Contohnya di sini stres akademik adalah stres yang berasal dari tuntutan akademik yang melebihi kemampuan pada diri individu menurut Kadapati dan Vijaya Laksmi 2012. Nah, yang ini contohnya aspek-aspek stres akademik menurut Savarino dan Smith 2011. Nah, kemudian sama pengertian dan aspek variabel X itu apa dijelaskan di sini sesuai dengan jurnal yang Anda review, jangan ditambah-tambahin ya. Kemudian hipotesis, ada hubungan negatif antara kelekatan pada teman sebaya dengan stres akademik pada mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Diponegoro Semarang. Karakteristik subjek apa? Contohnya ini subjek dalam penelitian ini adalah 189 mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Lokasi penelitian Universitas Diponegoro Semarang. Instrumen atau alat pengumpul data. Nah, ini harus benar-benar diteliti, harus hati-hati karena sering tertukar ya. Metode analisis data dan instrumen alat pengumpul data itu beda. Kalau instrumen atau alat pengumpul data itu bisa berupa skala atau kuesioner. Nah, ini contohnya adalah skala. Pengumpulan data menggunakan dua skala, yaitu skala stres akademik dan skala kelekatan pada teman sebaya. Nah, metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Nah, hasil penelitiannya ada hubungan negatif yang signifikan antara kelekatan pada teman sebaya dengan stres akademik pada mahasiswa. Nah, itu juga boleh dituliskan, contohnya kayak kelekatan pada teman sebaya memberikan sumbangan efektif sebesar 16% terhadap stres akademik. Nah, kemudian sarannya apa? Saran ini bisa dari jurnal. Kalau jurnal kan kadang ada sarannya. Nah, itu ditulis di sini sarannya apa. Kalau misal tidak ada saran dalam jurnal tersebut, maka Anda baca terlebih dahulu, kemudian apa yang Anda sarankan. Nah, pendapat Anda dari membaca jurnal tersebut, sarannya apa? Itu Anda tuliskan di sini. Kemudian hal yang bisa dipelajari dari jurnal yang direview. Nah, itu dituliskan apa yang bisa dipelajari dari jurnal yang sudah direview tersebut. Untuk selanjutnya, jurnal internasional kurang lebih sama, bedanya adalah di sini ya. Kalau jurnal internasional, nama jurnal sesuai dengan jurnal bahasa Inggris, nama jurnal tersebut, kemudian tahun publikasi, kemudian penelitinya siapa, judul artikel jurnal itu juga ditulis sesuai dengan jurnal bahasa Inggris ya. Jadi contohnya ini Resilience in Undergraduate Social Work Student Social Support and Adjustment to Academic Stress. Kemudian nomor dan volumenya ditulis, sumber websitenya ditulis, kemudian variabel tergantungnya apa. Nah, di sini sudah mulai terjemahan bahasa Indonesia ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Variabel Y-nya apa, kemudian variabel X-nya apa, kemudian pengertian dan aspeknya apa. Nah, dan seterusnya sesuai dengan jurnal tersebut ya. Sama dengan yang sebelumnya ya, jurnal nasional sampai ke sarannya apa, terus hal yang bisa dipelajari dari jurnal yang direview apa. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah cara mereview jurnal yang sesuai. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.